Oke, yang kemarin kita udah bahas tentang aspek yang internalnya kan. Sekarang membahas tentang aspek yang eksternalnya lah. Apa itu eksternal di dalam bisnis itu ada aspek internal sama eksternal lah. Aspek eksternal itu biasanya yang di luar perusahaan, tapi tujuannya untuk memengaruhi sebuah perusahaan atau sebuah organisasi gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa segi, yaitu ada demografis, ada ekonomi, ada politik atau hukum, ada sosial budaya, ada teknologi. Di sini saya menjelaskan tentang demografis. Segi demografis ini jika melihat pada segmen pasar si kue balo asla ini tuh rata-rata pelanggan yang beli kue balo asla ini tuh berusia 15 sampai 25 tahun. Nah, sehingga pendapatan mereka itu nggak sebanyak karyawan. Kemudian harganya itu juga menyesuaikan pendapatan para pelanggan yang rata-rata pembelinya adalah remaja. Terus lokasinya sendiri itu juga tepat berada di tengah kota Sidoarjo itu. Maka harganya juga disesuaikan itu. Pendapatan masyarakat Sidoarjo berapa. Terus harganya tuh bisa dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak. Jadi kayak sewajarnya aja gitu, sesuai lokasi dan segmen pasarnya tadi itu. Kalau dari segi demografisnya. Faktor yang selanjutnya adalah dari segi ekonomi. Dengan adanya wabah virus corona saat ini, mempengaruhi penghasilan para pengusaha dan berpengaruh juga pada perekonomian negara. Tak terkecuali penghasilan dari penjualan kue balok aslah. Kue balok aslah ini sempat mengalami sepi pembeli saat awal-awal diumumkannya berita corona. Tetapi sekarang sudah kembali seperti semula, tetapi pembelinya lebih banyak yang memesan melalui aplikasi online. Faktor selanjutnya adalah segi politik atau hukum. Sementara ini kue balok aslah bukan sebuah usaha yang besar, sehingga aspek politik ini tidak terlibat di dalamnya. Baik, selanjutnya adalah faktor segi sosial dan budaya. Dari sosial budaya ini, masyarakat Sidoarjo sendiri merupakan orang-orang yang cukup terbuka dengan berbagai macam teknologi dan inovasi. Jadi di Sidoarjo ini cukup menerima perubahan dan inovasi maupun teknologi. Dan kepercayaan juga berhubungan dengan masyarakat tentang kue coklat yang dapat meningkatkan mood, maka kue balok aslah ini bisa laris dan terkenal di Sidoarjo. Jadi menurut kepercayaan mereka atau warga Sidoarjo ini, kue coklat bisa meningkatkan mood berdasarkan dengan wawancara dengan masyarakat yang membeli kue balok aslah. Lingkungan eksternal yang terakhir ialah dari segi teknologi. Seperti yang kita ketahui, teknologi selalu berkembang setiap saat. Untuk menghindari keusangan dan meningkatkan inovasi, seorang pebisnis harus sadar mengenai perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat memunculkan kemungkinan produk baru, perbaikan dalam produk yang ada, ataupun dalam teknik pemasaran. Nah, sekarang ini teknologi juga berkembang, seperti halnya aplikasi GoFood dan juga GrabFood. Nah, biasanya teknologi ini atau aplikasi ini sering digunakan oleh masyarakat atau orang-orang yang enggan keluar langsung membeli sebuah produk ataupun barang. Nah, di sini kue balok asla ini juga menyediakan pemesanan lewat aplikasi tersebut, sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli kue balok asla. Nah, dari segi inovasi, produk kue balok asla ini dulunya hanya memiliki satu varian rasa original, yaitu rasa coklat. Tetapi kemudian pemilik bisnis ini mengembangkan inovasi dengan menambahkan varian rasa lagi, yaitu rasa vanila. Selain itu,
kue balok asla ini juga menyediakan inovasi yang lain, yaitu berupa topping di atas kue balok asla. Nah, topping-topping ini seperti ada rasa coklat, vanila, taro, dan sebagainya. Nah, untuk patokan harganya menyesuaikan dengan topping dan juga paket yang dipesan oleh pembeli. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.